Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, kemarin-kemarin itu udah berapa hari ya, saya itu nggak share video teman-teman ya, karena memang sekarang lagi sibuk bekerja. Jadi kemarin-kemarin itu jarang share video lagi gitu teman-teman ya, karena memang sekarang banyak pekerjaan seperti yang dilihat. Sekarang lagi mencoba menggambar lagi teman-teman, karena memang ada perlombaan kelas ya, ada perlombaan kelas, jadi merias kelas gitu. Nah, kebetulan saya sekarang lagi ngechat nih, jadi kemarin-kemarin itu habis ngechat habis apa gitu teman-teman ya, jadi jarang share video gitu teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan share video sambil nunggu yang beli nasi teman-teman ya gitu, karena saya itu belum makan nih, jam segini belum makan, karena memang tadi asik terus ya, ngechat sama ngegambar yang di belakang, cuman belum beres lah. Nah itu teman-teman ya. Nah di session kali ini saya itu akan share video tentang kalian gak usah takut ya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, karena memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis apa yang ditakutkan teman-teman ya, karena biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu yang ditakutkannya itu kan kematian teman-teman ya. Jujur, karena saya juga dulu seperti itu ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, hal yang paling dominan ditakutkan itu yaitu tentang kematian teman-teman ya. Kalau misalkan mengenai takut-takut hal yang lain seperti takut ke WC, takut makan ini itu, takut jalan-jalan keluar, itu merupakan hal biasa teman-teman ya, wajar karena mungkin kitanya sedang tidak sehat gitu teman-teman ya. Jadi ketika mau melakukan aktivitas di luar itu kita takut sendiri gitu teman-teman ya, takut sensasinya ada lagi. Nah, tetapi kalau misalkan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sering mengalami takut kematian, itu justru kalian itu pikirannya salah teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya sama sekali. Hanya cuman rasanya memang sangat dahsyat sekali teman-teman. Jadi seolah-olah gangguan ini merupakan gangguan yang besar gitu teman-teman. Karena apa? Rasanya baru kita alami gitu teman-teman ya. Berbeda dengan gangguan yang lain lah. Jadi ketika kalian batuk, sakit gigi, kepala pening dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian tidak cemaskan gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena rasanya kalian sudah mengenal gitu teman-teman. Sakit gigi kalian sudah mengenal sakit giginya kayak gimana gitu teman-teman ya. Kemudian sakit kepala kalian juga sudah merasakan, tahu persis rasanya kayak gimana. Kemudian meriang gitu teman-teman, saat sebelum terkena gangguan asam lambung kalian pernah mengalami meriang dan kalian tahu persis rasanya meriang itu seperti apa. Nah itu tidak menjadi apa ya, tidak kalian takutkan gitu teman, karena kalian mengenal rasanya gitu teman-teman ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian selalu berpikir tentang bahaya, berpikir tentang kematian gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena rasa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu belum pernah kalian alami, kalian belum mengenal rasanya seperti apa. Nah itu, nah rasanya seperti ini yang sekarang kalian rasakan. Tetapi kalian gak usah dicemaskan teman-teman ya, itu tidak berbahaya sama sekali. Bahkan saya selalu menganjurkan di video dari awal sampai sekarang juga, untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa disembuhkan tanpa obat sekalipun teman-teman. Karena apa? Karena yang lebih besarnya itu justru di pikiran kalian teman-teman. Kalian salah berpikir, salah memprediksi gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian betul memprediksinya gitu teman-teman ya, itu sebetulnya kalian mudah menanganinya. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan suka mengalami takut akan kematian dengan penyakit ini teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya ya. Nah itu teman-teman, cuman rasanya ya memang seperti ini gitu, sangat besar sekali karena dipicunya dari pemikiran kita sendiri teman-teman ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian mencermati video saya dari awal sampai sekarang, saya selalu membicarakan masalah pemikiran terus-terusan gitu teman-teman ya. Selalu cara berpikir yang selalu saya benahi gitu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di pikiran itu yang lebih dominan teman-teman ya. 99
gangguan ini itu kita salah memprediksinya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mengenal dengan penyakit ini, kalian pasti sangat bisa dengan mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini dampaknya sangat banyak sekali, tetapi semua dampaknya itu dampak rumahan teman-teman, dan bisa dibetulkan oleh kita sendiri tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Kayak macam di kelayangan, saya selalu menjelaskan tentang kelayangan ya. Untuk kelayangan itu bukan penyakit yang besar teman-teman ya. Kelayangan kalau misalnya dilihat dari penyebabnya, ini udah berapa ratus kali ya saya katakan ya. Kelayangan kalau misalnya dilihat dari penyebabnya itu cuma beberapa ya. Biasanya kelayangan kalau misalkan kita kekurangan gizi, keseimbangan tubuh bisa terganggu gitu teman-teman. Akhirnya ya kayak kelayangan gitu teman-teman. Kemudian sering mengalami kayak macam gempa gitu teman-teman ya, padahal tidak gitu kan ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu keseimbangan tubuh sedang terganggu. Kemudian selain dari kekurangan gizi, itu bisa dari aliran darah tidak lancar teman-teman. Karena apa? Karena untuk aliran darah yang tidak lancar bisa mengakibatkan keseimbangan tubuh juga terganggu teman-teman ya, yang akhirnya ada kelayangan juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian kalau seandainya gula darahnya sedang turun, gula darah turun kenapa? Karena memang kekurangan gizi gitu teman-teman ya, yang akhirnya keseimbangan tubuh terganggu juga gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana gitu. Nah kemudian kelayangan juga bisa diakibatkan karena berpikir terlalu keras gitu teman-teman ya, sehingga kita itu menjadi stres tersendiri, berpikir terlalu banyak itu menjadi kita stres sendiri, dan pemikiran yang banyak, stres yang tanpa kita sadari itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah akhirnya keseimbangan tubuh kita terganggu juga gitu teman-teman ya, akhirnya kelayangan juga gitu. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk dampak gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sebetulnya semuanya dampak rumahan gitu, kayak macam di kelayangan. Kalau seandainya kalian paham, itu kalian cukup minum air hangat pelan-pelan, perbanyak makan. Kemudian kalau misalnya penyebabnya dari aliran darah yang kurang lancar karena kurang olahraga, karena sering berdiam diri di rumah, ya sudah keluar saja, jalan-jalan saja. Kalian gak usah takut kan teman-teman ya, tidak berbahaya sama sekali. Itu teman-teman ya. Tetapi memang untuk orang-orang yang terkena asam, itu kalau sudah tahu metodenya, padahal dia tahu persis cara menanganinya seperti apa gitu teman-teman ya, tetapi ada rasa malas untuk melakukannya karena kitanya selalu lemah, letih, lesu, itu setiap hari teman-teman ya. Dan kadang kalau misalnya kita sudah memahami juga, ketika sensasi datang itu kadang suka khawatir juga gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi untuk khawatir, makanya tanamkan dari mulai sekarang, kalian gak usah khawatir karena gak ada yang harus dikhawatirkan teman-teman ya. Biasanya kan orang yang khawatir itu khawatir akan bahaya, akan tentang bahayanya gitu teman-teman ya. Nah kalian gak usah khawatir kan, toh semuanya juga tidak berbahaya, kalian bakalan membaik lagi, jujur kalian bakalan membaik lagi ya. Nah itu makanya saya itu dari awal sampai detik ini juga saya tidak menjual obat teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk asam itu tanpa diobatin juga kalian bakalan membaik teman-teman ya, bakalan membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang tapi Pak, orang lain pakai obat, ya silakan saja gitu teman-teman ya. Orang lain kalau misalnya pakai obat ya silakan saja. Tetapi saya itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, saya merasakan waktu itu karena saya kepala rumah tangga, yang namanya ekonomi pasti terganggu teman-teman. Kepala rumah tangga kalau seandainya sakit, otomatis semuanya pasti terganggu ya. Ekonominya itu melemah teman-teman ya. Di sisi lain kita ada yang harus kita kasih makan, di sisi lain kita itu mau menyembuhkan penyakit kita, semuanya butuh biaya. Nah itu teman-teman ya. Dan makanya waktu itu ketika saya tidak berusaha, saya hanya menanganinya itu dengan mudah, dengan secara rumahan. Karena kalau misalnya sudah dikenali, ternyata semuanya gangguan rumahan. Nah itu teman-teman. Dan bagi teman-teman sekarang itu yang merasakan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu sangat besar, karena kalian harus yakin dan kalian juga harus memahami dan kalian juga harus menerima ya, bahwa kalian itu sekarang itu semuanya serba sensitif teman-teman ya. Sensitif karena memang pertahanan tubuhnya itu sedang besarnya teman-teman ya. Sensitif karena ada pertahanan tubuh, tubuh kita sedang waspada teman-teman ya, karena ada trauma dulunya gitu teman-teman ya.
trauma terhadap kematian saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kelayangannya, pusingnya seperti orang yang mau mati, dan itu tidak kita inginkan teman-teman ya. Akhirnya kejadian itu nempel di otak kita teman-teman. Jadi apa-apa tentang sensasi yang datang di tubuh kita itu kita selalu mengait-ngaitkan tentang kematian, takutnya itu terjadi lagi. Nah itu teman-teman, itu biasanya seperti itu gitu teman-teman ya. Nah karena saya juga dulu merasakan seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah paham nih, oh ini gangguan asam lambung ini tidak berbahaya, tetapi tetap ya ketika ada sensasi datang, subhanallah, sungguh nikmat sekali ya, cemasnya, was-wasnya, semuanya serba ada. Nah itu teman-teman ya, tetapi saya selalu mengingatkan sama teman-teman ya, ketika kalian sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, makanya saya selalu terus share video itu biar kalian itu bisa tertemani lah gitu teman-teman, dan kemudian bisa teringati gitu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang tidak berbahaya gitu teman-teman ya, sama sekali tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu. Nah sekarang cara menanganinya yang cepat itu gimana Pak? Kalau seandainya kalian kalau mau sembuh total yang cepat itu teman-teman ya, konsisten saja sama 3P-nya teman-teman ya. Jadi untuk obat asam lambung dan anxiety psikosomatis itu obatnya bukan obat yang kita konsumsi teman-teman ya. Hanya cukup 3P saja gitu teman-teman ya. Menjaga pola makan saja gitu teman-teman ya. Kenapa harus menjaga pola makan? Lambungnya sedang ini nih, sedang kacau nih ya, sedang tidak terawat. Ya kita harus menjaga jenis makanannya, jangan sampai makanannya itu mengganggu pencernaan kita lagi, teman-teman ya. Itu maksud saya. Nah, kemudian menjaga pola hidupnya. Nah, kita nih sekarang masih kekurangan gizi, gerak sedikit aja mudah capek, gerak sedikit aja mudah lelah. Akhirnya ya kita itu apa ya? Karena memang sedang kekurangan gizi, teman-teman ya, makanya harus awali juga dengan sering tidur teman-teman, tidur di malam hari, istirahat di malam hari. Karena untuk orang asam lambung dan anxiety psikosomatis, kekurangan gizi ditambah lagi kitanya sering begadang teman-teman ya, itu pasti energinya siang harinya itu akan cepat hilang teman-teman ya. Dan untuk tidur itu bisa apa ya, bisa dilihat lah. Jangankan untuk kita orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, orang sehat saja, orang normal saja, kalau misalkan malamnya sudah begadang, tengok deh dia di pagi harinya gitu teman-teman. Karena kualitas hidup kita di siang hari itu ditentukan ketika kita istirahatnya di malam hari. Nah itu teman-teman, coba ingat-ingat juga dulu lah, ketika kalian nih istirahatnya full, mungkin jam 8 sudah tidur gitu teman-teman ya. Ketika bangun tidur di pagi harinya sekitar jam 5 atau setengah 6, itu kita itu fresh ya, enak, nyaman gitu. Jadi kalau misalnya kita habis mandi jam setengah 7 itu kita mandi, kemudian keluar mendapatkan sinar matahari, itu sangat nikmat sekali teman-teman ya. Berbeda ketika orangnya sering begadang teman-teman ya, ketika pagi-pagi bangun gitu dia mau beraktivitas, jangankan untuk beraktivitas ya, untuk berjemur saja itu nggak nyaman teman-teman ya. Coba ingat-ingat kejadian dulu lah sebelum kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya saya selalu mengingatkan, tidur minimal 8 jam dalam satu malam teman-teman, biar kalian itu pagi-paginya fresh lagi teman-teman ya. Tetapi memang jujur saya juga ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah tahu yang namanya tidur itu sangat penting, tetapi untuk tidur itu sangat sulit. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk tidur sangat sulit itu juga saya dulu alami, dan kemudian saya juga menggali lagi kenapa nih saya susah tidur gitu teman-teman ya. Nah ternyata ketika diingat-ingat, ketika di cross check terus gitu teman-teman ya, ternyata ketika mau tidur itu mata sih merem ya, cuman pikirannya jalan aja, traveling aja terus kemana-mana ya, tentang penyakit lah, tentang penderitaan lah, tentang hal-hal yang bahaya, tentang meratapi nasib, kapan saya akan sembuh, kapan saya akan sembuh. Akhirnya tanpa disadari otak berjalan terus, dan tanpa kita sadari kita akan sulit untuk tertidur teman-teman ya. Itu penyakitnya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sulit tidur karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bukan karena asam lambungnya teman-teman ya, karena kalian berpikirnya terlalu terlalu bekerja. Jangankan untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya, untuk orang sehat saja
Kalau misalkan ketika merem kemudian pikirannya traveling kemana-mana, itu akan sulit tidur teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir lah untuk susah tidur, kenali saja kenapa kita itu susah tidur. Coba ingat-ingat, apakah ketika kalian merem, ketika kalian rebahan, apakah pikirannya selalu melayang-layang kemana-mana, traveling, entah itu berpikir tentang kehidupan, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang nasib teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu penyebabnya biasanya. Nah kalau misalnya kalian sudah benar ternyata, oh iya Pak saya sering berpikir, ya sudah stop saja berpikirnya. Nah itu sesimpel itu teman-teman ya. Tetapi bagaimana ini untuk stop berpikir kemudian mulai fokus dengan tertidur? Untuk fokus untuk tertidur itu memang agak sulit teman-teman ya. Tetapi jikalau kalian dibiasakan dari mulai sekarang, dari jam 8 mulai rebahan teman-teman, stop berpikir dengan cara seperti apa, alihkan pemikirannya dengan cara apa. Untuk saya pribadi waktu itu cuman wiridan, selawatan, tanpa disadari itu lambat laun, tahu-taunya kita udah pagi aja. Nah besoknya lakukan lagi gitu teman-teman ya, besoknya lakukan lagi, terus besoknya lakukan lagi. Jadi tidur mulai jam setelah sholat isya itu mulai rebahan di situ ya. Dan akhirnya tanpa disadari, tanpa direncanakan, tanpa diminta teman-teman ya, kadang kalau misalkan kita belum rebahan juga ngantuk udah datang teman-teman. Jadi jam tidur itu sudah berubah sendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika dibiasakan tidur jam 8 malam itu nanti awal akhir pasti akan tubuh kita itu akan merespon dengan sendirinya, kita akan terbiasa mulai ngantuk di jam 8 malam. Nah itu teman-teman ya. Karena untuk jam malam itu biasanya, jangankan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, orang yang sehat saja kalau tidurnya dibiasakan malam hari itu jam 12, jam 1, itu mereka jam 9, jam 10 itu nggak akan merasa ngantuk teman-teman ya. Karena sudah mulai terjadwal tidurnya itu di tengah malam teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika orang tersebut kalau misalnya dibiasakan tidurnya itu jam 7 malam atau setelah sholat isya, dibiasakan seperti itu, nanti tubuhnya itu akan merespon dengan sendirinya dan kemudian jam tidurnya itu akan berubah dengan sendirinya. Jam 7 malam atau kadang maghrib juga itu kadang suka udah nguap, mulai di situ ada rasa kantuk. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang pola hidupnya belum terjaga, apalagi yang namanya tidur, biasakan dari mulai sekarang. Jangan pernah kalian tidur dinanti-nanti teman-teman. Biasakan dari mulai sekarang, setelah sholat isya fix, nggak ada pekerjaan lain-lain, nggak ada obrolan lain-lain, nggak ada rencana-rencana yang lain, mulailah rebahan gitu teman-teman. Biasakan ketika kalian mau berpikir itu, mau bekerja itu di pagi hari aja. Jangan contoh kayak macam saya, sekarang saya masih bekerja. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi ini karena memang keadaan menuntut gitu teman-teman, ada ini ya, ada perlombaan kelas, jadi ketimbang saya nyuruh orang ya sudahlah, dikerjain sendiri aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, mulai dari sekarang jaga pola hidupnya. Hiduplah kayak macam orang-orang sehat, hiduplah kayak anjuran dokter gitu teman-teman ya. Dokter menganjurkan minimal 8 jam dalam satu malam untuk pemulihan. Nah tetapi kalau misalnya kalian sudah pulih, apakah boleh kurang? Boleh teman-teman ya, asal jangan kurang dari 6 jam teman-teman ya. Kalau misalnya 2 jam, 3 jam nggak sehat juga teman-teman ya. Lebih baik ketika kalian sudah sehat juga, alangkah baiknya minimal 6 jam saja. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan gitu teman-teman, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi sekarang alhamdulillah yang namanya asam lambung dan anxieties psikosomatis itu tidak kambuh lagi, walaupun dulu pernah saya kambuh juga gitu teman-teman. Jadi ketika sudah sembuh total, ada rasa cuek, saya mulai begadang lagi, makannya dihajar lagi, makan apa juga, kemudian ngerokoknya dihajar lagi. Ya alhamdulillah ya kambuh lagi gitu teman-teman ya. Dan ketika kambuh saya teringat lagi, oh ternyata 3P itu sangat baik juga. 3P itu sangat penting juga untuk kita jalani agar kita itu terus sehat. Makanya saya itu ketika dulu ada kambuh, sampai detik ini saya jaga, dan alhamdulillah sampai detik ini juga tidak kambuh lagi ya. Nah itu teman-teman ya, itu jadi untuk asam lambung dan anxieties psikosomatis ini saya nggak berani berbohong teman-teman ya, bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kalian sudah sehat, kemudian melanggar 3P-nya ya pasti akan kambuh lagi. Ini janji saya, bukan janji saya, memang
lumrahnya seperti itu ya. Jangan janji ya, kalau janji seolah-olah saya itu mendoakan itu teman-teman ya. Tetapi banyak sekali lah yang kambuh gara-gara melanggar 3P-nya. Pola makannya nggak dijaga, pola hidupnya nggak dijaga, jadi olahraganya jarang lagi, kemudian begadangnya jalan lagi, itu pasti akan kambuh lagi. Kemudian pola pikirnya juga tidak dijaga lagi, jadi ketika ada sakit berpikirnya yang lain-lain. Tetapi kalau misalnya kalian sakit biasa kayak macam demam, pilek, sakit gigi, sakit kepala, kalau seandainya kalian berpikirnya wajar, tidak berpikir yang aneh-aneh, berpikirnya cuma positif saja, itu nggak akan lama teman-teman sakitnya gitu. Karena apa? Karena mulai di situ ada pemikiran yang wajar, memakai logika. Oh, saya sakit kepala, oh mungkin tadi hujan-hujanan, ya sudah stop hujan-hujanannya. Kemudian pakai jaket gitu teman-teman, ya minum air hangat pelan-pelan, banyak sekali minumnya. Nah itu nanti akan akan lebih cepat ya pemulihannya. Berbeda ketika ada demam nih, padahal habis hujan-hujanan atau panas-panasan, malah berpikirnya ini kenapa lagi nih, ini kenapa lagi nih. Akhirnya kalian tidak bisa menanganinya, akhirnya kalian tidak menangani yang seharusnya gitu teman-teman, malah berpikir tentang apalagi ini, penyakit apa lagi ini, akhirnya ya terus aja meratapi itu. Akhirnya kalian lupa dengan caranya, dengan memakai jaketnya, dengan minum air hangatnya gitu teman-teman, ya akhirnya akan terus demamnya, sakit kepalanya akan terus. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang selalu mengalami ketakutan tentang kematian gara-gara penyakit ini, gara-gara gangguan ini, itu kalian gak usah khawatirkan teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Tetapi sekarang kalian takut, saya katakan wajar, karena kalian baru merasakannya teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian sering mengalami gangguan asam lambung itu ya nanti kalian itu tidak akan takut, malah akan tertawa, waduh nih kambuh lagi, paling bilangnya gitu teman-teman ya, kayak macam sakit gigi lah. Jadi ketika kalian sakit gigi, kalian nggak cemaskan, karena apa? Karena kalian sudah mengenal rasanya. Nah tetapi untuk aslam kalian baru mengenalnya sekarang rasanya seperti itu ya. Bagi saya wajar kalau dicemaskan gitu teman-teman ya. Tetapi jangan kalian terlanjur dengan kecemasan, karena itu akan memperhambat pemulihan teman-teman. Karena apa? Karena kalian tidak akan berpikir wajar, tidak akan berpikir memakai logika, dan akhirnya kalian hanya meratapi nasib, kemudian berpikir tentang penyakit apa ini, dan akhirnya kalian lupa tentang penanganannya. Ya akhirnya ya kalian akan lama juga pemulihannya, akan lama juga penyembuhannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, durasinya udah 2, tapi nasinya belum datang juga gitu teman-teman ya. Subhanallah, padahal ini nunggu itu udah udah hampir 1 jam, nggak tahu belinya kemana, ke Baghdad kali ya. Itu teman-teman ya. Nah itu buat teman-teman ya. Dan sebelum videonya saya akhiri, mohon maaf, memang kemarin itu udah berapa hari ya saya nggak share video, karena memang sekarang lagi banyak pekerjaan teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, tangannya juga masih belepotan sama cat. Lagi ngegambar dulu, padahal ngegambar kayak begini itu dulu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di awal-awal saya terkena gara-gara menggambar dinding kayak macam begini beberapa kelas teman-teman ya. Nah itu sekarang ketika mengulang lagi itu justru malah ada ada dorongan dari keluarga itu supaya tidak melakukannya lagi teman-teman. Udah deh katanya, nyuruh orang aja, kasihin aja ke orang katanya gitu ngegambarnya, biar gangguannya nggak kena lagi gitu. Jadi sekarang itu yang kena trauma bukan saya teman-teman ya, justru keluarga ya. Keluarga yang terkena trauma, takutnya itu ketika saya menggambar lagi ya terkena lagi. Karena ketika pertama kali saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu di video pertama saya sudah jelaskan ya. Waktu itu karena memang ada akreditasi di sekolah, akreditasi itu semacam penilaian lah buat sekolah. Jadi sekolah itu dirias sedemikian rupa biar kelihatan bagus teman-teman. Dan waktu itu kebetulan saya itu yang kebagian ngeriasnya, saya ngelukis itu berapa kelas, hampir semua ya. Di sini itu kelas 6-nya ada 6 kelas, kelas 5, kelas 4, semuanya serba 4 kelas teman-teman. Bayangkan 4 dikali 6. Nah itu teman-teman, dan satu gambar itu bisa berhari-hari teman-teman ya, soalnya sama dindingnya semuanya gitu teman-teman ya. Nah itu makanya ketika sekarang dapat lagi gambar-gambarnya kayak macam begini, wajar kalau misalnya keluarga suka ngewanti-wanti gitu. Udahlah katanya, kasihin aja ke orang lain biar nggak kambuh lagi katanya gitu. Padahal
Kambuh itu bukan dari gambarnya teman-teman ya, tetapi dari kurang tidurnya, kemudian makannya dulu berantakan teman-teman ya, kemudian ketika ada penyakit, ketika ada gangguan, pikirannya salah juga gitu teman-teman, salah berpikir tentang yang lain-lain, akhirnya ya kambuh lagi gitu teman-teman, akhirnya ya kena asam lambung. Nah itu teman-teman ya, ada. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang nasinya sudah datang, saya mau makan dulu. Jadi videonya hentikan teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, yang bagi teman-teman yang baru bergabung, saya lupa tadi di awal nggak iklan dulu. Jadi sekarang penutupannya iklan dulu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian kalau mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sungguh nikmat sekali bagi saya. Nah itu teman-teman ya, ada videonya yang dahulu-dahulu. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang, dari mulai rambutnya sering rontok, matanya sering buram, kemudian melihat lingkungan itu kayak macam di dunia mimpi, kemudian sering sakit kepala, kupingnya berdengung, agak mempet juga hidungnya, pilek-pilek nggak jelas gitu teman-teman ya, tenggorokannya nggak nyaman, mulutnya terasa pahit gitu teman-teman ya, kemudian dadanya terasa panas, kadang ada sakit menusuk sampai ke belakang, punggungnya juga nggak enak, nggak nyaman, kemudian perutnya juga terasa panas, begah, kembung, ulu hati sakit, kemudian sering kebas tangan, kebas kaki dan sebagainya, banyak sekali, BAB mencret sampai berdarah gitu teman-teman. Itu sudah saya share ya, karena semuanya dulu komplit rasanya, karena waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dulu itu saya sangat parah sekali gitu teman-teman, sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya, waktu itu cuman tiduran, jangankan untuk jalan-jalan, untuk bangun aja sulit teman-teman. Waktu itu nggak bisa bangun itu berapa bulan, lupa lagi, saya juga ada lah di video yang pertama itu. Dan parah-parahnya itu ketika saya tertidur, kemudian pas melek di sisi kanan kiri itu banyak yang mengaji Yasin teman-teman ya, dan ketika teringat akan bahwa yang sudah sakit kalau misalkan dikelilingi sama orang yang ngaji itu pasti tidak akan tertolong. Nah ketika mengingat ke sana, drop waktu itu saya ya, turun semuanya ya, sampai nangis dulu waktu itu ya, badannya segede gini teman-teman, ini kecil lah gitu teman-teman, kecil lah gitu ya. Jadi ketika sakit itu badan saya itu benar-benar kurus. Nah ketika melek itu banyak yang ngaji, subhanallah ya waktu itu, jadi perasaan itu langsung ngedrop banget teman-teman, karena berpikirnya begitu ya, berpikirnya itu selalu berpikir tentang waduh ini jangan-jangan saya sudah nggak tertolong lagi, banyak yang ngaji. Akhirnya di situ meneteskan air mata. Nah di situ baru saya membacakan doa taubat teman-teman ya. Nah tetapi jangankan untuk membaca doa taubat teman-teman, waktu itu di pertama kali saya mulai menyadari ya, itu membaca Al-Fatihah saja itu nggak tamat. Dulu saya itu baca Al-Fatihah saja nggak tamat. Kenapa nggak tamat? Karena memang ketika baca Al-Fatihah baru nyampe tengah-tengah itu pikirannya itu langsung ke kematian. Akhirnya mau mengucapkan kalimat Al-Fatihah itu, mau membaca Al-Fatihah itu lupa teman-teman, nggak nyampe terakhir lah gitu teman-teman ya. Dan akhirnya di situ saya tambah menangis, dan akhirnya waduh subhanallah ya Allah, saya bilang gitu ya, mungkin ini jalan terakhir saya. Nah di situ baru, cuman pikiran saya masih jalan waktu itu ya. Jadi ketika ingin bertobat, membaca doa taubat, saya sampai berbisik ke istri saya itu, tolong bawain HP, saya bilang ya. Nah di HP itu saya cari-cari doa taubat ya, menghadapi kematian waktu itu. Nah di situ baru wasilah buat saya. Ternyata ketika di YouTube mencari doa apa ya, tadinya tujuannya untuk didengarkan sih ya, karena ketika mengucapkan nggak bisa saya mendengarkan dari HP aja. Kalau dari HP itu biasanya ketika mendengarkan hati selalu ikut ya, selalu ikut. Nah tujuannya memang seperti itu. Tetapi ketika di YouTube mencari doa-doa taubat itu, justru yang keluarnya itu justru channel-channel tentang asam lambung. Nah itu wasilah saya waktu itu. Nah ketika saya ini kenapa sih penyakit gitu, padahal saya itu nggak mencari tentang penyakit asam lambung waktu itu. Saya mencarinya itu doa taubat menghadapi kematian. Nah itu yang keluarnya itu tentang asam lambung seperti orang mau mati. Nah itu teman-teman, nah ketika dipelajari ternyata baru aja 1 kali nonton saya mulai agak paham di situ.
Oh ternyata ini saya butuh gizi teman-teman ya. Ini saya ngedrop nggak bisa bangun. Jangankan untuk bangun, pipis aja dulu saya tuh sampai di botol ya, di botol pipis aja sampai di botol. Makanya ketika itu berpikir, oh ini saya butuh makan. Makanya waktu pertama kali saya bilang ke istri, Bu, tolong bikinin bubur, saya bilang. Akhirnya istri cari-cari bubur, dan akhirnya ketika saya makan waktu itu di pertama kali itu nggak masuk teman-teman ya. 1 sendok saya muntah lagi. Paksakan dulu waktu itu ya, karena saya itu ingin sembuh, karena ini memang pure butuh gizi saya bilang gitu ya. Akhirnya saya paksakan terus, akhirnya masuk 2 sendok, pas ketiga sendoknya muntah lagi. Akhirnya di situ baru ya keluarga itu cemas. Udah katanya nggak usah dipaksakan, katanya gitu, mending minum aja. Tapi waktu itu tekad saya kuat gitu ya teman-teman, yang ingin sembuh saya bilang gitu ya, dalam hati itu ingin sembuh. Akhirnya saya coba tenangkan lagi, kemudian makan lagi 1 suap, saya tahan, pengen muntah juga ya, pengen muntah itu saya tahan. Kemudian setelah selang 1 menit masukin lagi 1 sendok, dan akhirnya 1 mangkok bubur itu alhamdulillah masuk teman-teman. Itu di awal-awal ya, di awal-awal itu masuk teman-teman ya, bubur padahal itu nggak ada dagingnya, nggak ada kerupuknya teman-teman, cuma nasi aja waktu itu. Nah ketika bubur masuk 1 mangkok itu alhamdulillah teman-teman ya, ada perasaan energi gitu teman-teman, ada tenaga gitu teman-teman, walaupun tenaganya itu cuma sedikit. Saya udah mulai bisa menggerakkan kepala teman-teman ya, saya sudah bisa menggerakkan kepala, dan kemudian saya semakin yakin di situ, ini berarti butuh gizi gitu teman-teman, butuh makan itu. Nah akhirnya saya terus konsumsi makanan terus makan, apapun yang terjadi saya makan, apa yang terjadi saya minum gitu teman-teman ya. Nah ketika makannya sudah masuk, mulai di situ saya udah bisa bangun, bisa bersender. Nah di situ mulai di situ ya, ada perkembangan sedikit, itu merupakan hal yang sangat besar buat saya. Nah itu nambah lagi nih durasinya. Nah itu teman-teman, nanti ceritanya saya lanjutin lagi ya di episode selanjutnya. Asik ngobrol, kabar asik ngobrol, jadi akhirnya durasinya tambah lagi gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa ya, settingkan dulu videonya. Jangan lupa di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat gratis. Jadi subscribe itu cukup mudah sekali buat teman-teman lakukan ya, tinggal pijit tulisan subscribe-nya itu ya. Saya tinggal videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.